Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu kal ibil mi'ati la takadu tajidu fiha rahilah. Al-hadits. Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan kita, yang terwujud dalam setiap gerak dan langkah kita, dalam setiap detakan jantung kita, bahkan dalam setiap helaan nafas kita, karena atas kudroh, irodah, serta inayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan kepada kita. Pada siang ini kita masih diberikan kesehatan yang mudah-mudahan kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini bukan hanya sekedar sehat saja, tetapi sihatan afiatan, sehat yang afiat, sehat yang kita pergunakan dalam rangka taat kepada Allah, sehat yang kita pergunakan dalam rangka menggapai maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apalah arti kesehatan yang Allah berikan kepada kita jika kita tidak dipergunakan untuk ketaatan, untuk bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak disebut sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi bagian dari diberkahinya usia kita, waktu kita. Dan tentunya mudah-mudahan sholat Jumat kita kali ini merupakan sholat Jumat yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat Jumat yang menjadi pemberat amalan sholihan kita kelak di yaumul jazaa. Hadirin ikhwatul iman, duyuf rahman, para tamu undangan Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirahnya. Bila kita memperhatikan situasi dan kondisi keadaan saat ini, nampaknya kita dapat menyaksikan begitu jelas yang dimana kefasadan, kerusakan, krisis akidah, hingga krisis yang namanya akhlak. Seakan-akan kita dari hari ke hari diperlihatkan kepada kita, baik dari kalangan elit hingga kalangan alit sekalipun, kita begitu jelas melihat kerusakan, kefasadan, di mana yang namanya iman, yang namanya amanah, yang namanya aman menjadi sesuatu yang langka saat ini. Maka dari itu, bila kita merenungkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan jauh sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ati. Manusia kelak nanti akan seperti 100 ekor unta. Latakadu, hampir saja, latakadu tajidu fiha rahilah, hampir dari 100 ekor unta itu tidak ada satupun yang layak untuk dinaiki, yang layak untuk ditunggangi.
Sejenak kita perhatikan dari ungkapan yang Rasulullah SAW sabdakan, nasihatkan kepada kita. Padahal di dalam ungkapan hadis tersebut ada dua penggunaan kata unta. Yang pertama dengan kata al-ibil dan yang kedua dengan kata rohilah. Padahal kedua-duanya unta. Tetapi kenapa dibedakan antara ibil dengan unta? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwasannya unta yang disebut dengan rohilah bukan sembarang unta, melainkan unta yang dipergunakan dalam rangka perjalanan yang jauh, yang sanggup menanggung beban, menanggung yang cukup berat dan perjalanan yang panjang. Maka dikatakan unta yang diungkapkan dengan rohilah berarti unta yang unggul, berbeda dengan kebanyakan unta-unta yang diungkapkan dengan ibil. Hampir jadi tidak dapat ditemukan orang-orang yang dimana rohilah mempunyai keunggulan, yang sanggup memelihara amanah, yang dapat menjadi penerang, yang dapat membereskan dari kerusakan-kerusakan. Ungkapan tersebut hampir saja bukan berarti tidak ada. Ada, tetapi keberadaannya tertutup dengan kefasadan, dengan kerusakan-kerusakan sebagaimana kita perhatikan saat ini. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirahnya. Bila kita perhatikan kembali bahwasannya kata iman, kata aman dan kata amanah mempunyai akar yang sama, yang dimana terbentuk dari 3 huruf yang sama, hamzah, mim dan nun. Apakah hal tersebut kebetulan atau biasa saja? Tentunya hal tersebut mempunyai pelajaran untuk kita. Sebagaimana Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyampaikan bahwasannya antara iman, antara aman dan amanah mempunyai keterkaitan karena berasal dari kata yang sama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang siapa yang tidak amanah. Maka dari itu, seseorang yang benar-benar beriman, seseorang yang mempunyai keimanan yang sejatinya ia mempunyai sifat amanah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin liuk rahman para tamu undangan Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirahnya. Ada ayat yang dimana ayat tersebut diawali sebagaimana ayat yang begitu populer, terlebih khusus ketika menjelang atau akan memasuki bulan Ramadan. Ayat tersebut sama halnya di antara ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bila ayat yang berkaitan dengan saum maka dilanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tetapi di dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Yang bila kita
terjemahkan secara kata. Ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman. Padahal sejatinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beriman justru kepada orang-orang yang belum beriman. Tetapi di ayat tersebut justru Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengamalkan semua syariat iman dan cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, serta semua yang menjadi penyangganya. Tetapi hal ini bukan termasuk dalam pengertian sesuatu untuk merealisasikan, tetapi yang dimaksud adalah takmilul kamil, artinya menyempurnakan yang sudah sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, mengajak kepada orang-orang yang beriman agar supaya keimanan yang sudah ada itu tidak hilang, agar supaya keimanan yang sudah ada itu tidak lenyap, agar supaya keimanan tersebut tetap teguh, tetap kuat, dan semakin sempurna. Maka ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Tetaplah kalian dalam keimanan, yang dimana bila kita perhatikan saat ini, sebagaimana yang sering kita saksikan, seakan-akan yang namanya keamanan, yang namanya atau orang-orang yang amanah sekarang semakin langka. Mudah-mudahan kita yang dimana beberapa tinggal menghitung hari akan memasuki bulan Ramadan, kita jadikan bulan Ramadan untuk semakin memantapkan keimanan kita, mengukuhkan, menguatkan keimanan kita. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan usia kita, mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan di tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita, Ramadan yang bermakna bagi kita. Maka dari itu jangan kita sia-siakan Ramadan yang tinggal menghitung hari, kita sia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang akan kita masuki bersama, mudah-mudahan semakin menentukan keimanan kita, semakin memunculkan orang-orang yang amanah, semakin memunculkan orang-orang yang kualitas keimanannya luar biasa di akhir zaman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.